Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelimpahan rahmat, hidayah, taufiknya, sehingga pada pagi hari yang sejuk ini kita bertemu kembali dalam majelis yang insya Allah penuh barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang terakhir, ya, Rasul terakhir. Beliau juga disebut Sayyidul Anbiya, ya, penunggule para nabi. Pada pagi hari ini kita masuk surat baru. Artinya baru kita bicarakan, kalau suratnya sudah turun sejak 15 abad yang lalu. Ya, suratul Hujurat. Ya, jumlah ayatnya 18 ayat. Termasuk surat Madaniyah, ya, diturunkan sesudah Nabi hijrah, sesudah surat Al-Mujadalah. Ya, Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Ini diambil dari ayat keempat dari surat ini. Dan kalimat atau kata Hujurat ini itu hanya satu dalam Al-Quran, ya, dalam ayat dalam surat ini saja, yang lain tidak ada. Nama surat Al-Hujurat ini namanya juga satu, ya, tidak ada nama yang lain. Kalau Fatihah itu kan banyak namanya, ya, Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, tapi Hujurat ini namanya satu. Dan kata Hujurat di dalam Al-Quran juga hanya satu. Ya, sedikit barangkali ada muqaddimah, ya, tujuan utamanya apa sih surat ini, ya. Ini mungkin dekat dengan sabab nuzul, ya. Ini kan sabab nuzulnya itu Nabi sore-sore sedang istirahat, itu ada satu kabilah itu datang teriak-teriak gitu. Nah, itu ditegur oleh ayat ini, ya, mbok sing sopan. Ya, ya, kita memang. Jadi ini tata kromonya di dalam surat ini itu tidak hanya sekedar pada manusia, ya, tata kromonya pada Allah, pada Rasul, terhadap sesama Muslim yang taat dan juga yang durhaka, dan terhadap semua manusia. Ya, karena itu terdapat 5 kali, ya, panggilan ya ayyuhalladzina amanu di dalam surat ini. Itu salah satu tanda, ya. Kalau dimulai ya ayyuhalladzina amanu itu surat Madaniyah, ya, yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi 5 kali disebut ya ayyuhalladzina amanu, tata kromonya itu terhadap 5, ya, baik itu Allah, Rasul maupun kelompok kaum muslimin yang lain. Ya, Al-Biqai, ya, salah seorang fasir menulis bahwa tema, ya, isi atau tujuan surat ini adalah tuntunan menuju tata krama menyangkut penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Namanya Al-Hujurat, kata beliau, yakni kamar-kamar tempat kediaman Nabi bersama dengan istri-istri beliau, merupakan bukti yang jelas tentang tujuan dan tema utama surat ini, ya. Jadi jumlah ayatnya tadi sudah saya sebutkan, ya, 18 ayat, tapi mengandung sekian banyak hakikat yang agung, menyangkut akidah, menyangkut syariat, ya, serta hakikat-hakikat wujud dan kemanusiaan, ya,
termasuk manusia supaya terbuka wawasannya. Ya. Kan salah satunya itu kan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu sudah menyangkut kemanusiaan, ya, tidak membedakan suku, warna kulit dan sebagainya. Ya. Apa yang menonjol di dalam surat ini yang sangat penting, ya, yang pertama, surat ini hampir saja, ya, katanya meletakkan dasar-dasar gambaran yang menyeluruh tentang, ya, suatu alam yang sangat terhormat, ya, bersih dan sejahtera. Ini gambaran yang dikehendaki oleh surat Al-Hujurat. Surat ini mengandung kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip, ya, yang menjadi landasan bagi tegak dan terpeliharanya serta merata keadilan dunia. Ya, yang 18 ayat itu menyangkut itu. Dunia yang memiliki sopan santun terhadap Allah, sopan santun terhadap Rasul, sopan santun terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, sopan santun yang berkaitan dengan bisikan hati, angen-angen hati, itu diatur dalam surat ini. Dan gerak-gerik anggota tubuh di samping syariat dan ketentuan-ketentuannya. Ya, latar fau aswatakum fauqa sautin nabi, jangan bengok lebih keras dari suara Nabi. Ya. Saya nggak tahu, kalau orang demo teriak-teriak itu barangkali nggak cocok dengan isi surat Al-Hujurat ini. Yang kedua, yang sangat menonjol pada surat ini adalah upayanya, ya, yang demikian besar dan konsisten, istiqomah pada bentuk petunjuk-petunjuknya dalam rangka membentuk, mendidik umat Islam, ya, komunitas Muslim, dan yang benar-benar telah pernah terbentuk zaman Nabi. Jadi bukan sekedar teori di atas kertas, buku-buku, enggak, tapi masyarakat yang digambarkan ini zaman Nabi sudah terbentuk, ya, masyarakat yang saling menyayangi, saling menghormati, saling mengasihi di zaman Nabi sudah terbentuk. Ya, demikianlah terlihat para ulama memandang tema utama surat ini tentang tata krama. Ya. Surat ini, ya, merupakan surat yang ke-118 dari segi perurutan turunnya, ya. Jadi sudah hampir akhir. Quran kan 114, ini 108, tinggal 6 lagi sesudah surat Al-Hujurat, ya. Jadi turunnya sudah tahun 9 Hijriah, ya. Nabi sudah dekat-dekat dengan, ya, akhir perjuangan pengabdian beliau. Kita masuki ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi kalau kita lihat surat-surat yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, ada surat Al-Qital atau surat Muhammad menguraikan peperangan dengan menyebut pada awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sambil menambahkan 3 surat itu dengan nama surat Muhammad yang penuh dengan uraian tentang keagungan beliau. Sesudah itu muncul surat Al-Fatah yang berbicara tentang kemenangan dan diakhiri dengan pujian pada Nabi Muhammad dan sahabat beliau, ya, yang baru kita selesaikan surat Fatah itu, ya, dengan perjanjian Hudaibiyah, ya. Ya, dalam
ayat pertama tadi Allah berfirman, hai orang-orang yang mengaku beriman, ya, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya dengan menetapkan suatu hukum keagamaan atau persoalan duniawi menyangkut diri kamu maupun masyarakat kamu. Jadi pedoman kita kalau dalam Al-Quran ada tuntunan, dalam hadis ada tuntunan, jangan kita nuruti yang di luar Quran dan hadis. Caranya begitu. Jadi kita melihat, saya berbuat begini, enggak ada tuntunan Nabi begini, enggak. Jangan juga menetapkan sesuatu sebelum atau bertentangan dengan ketetapannya. Ya. Nah, ini zaman modern kadang-kadang memang repot ya. Jelas-jelas misalnya khomer itu dilarang. Pemerintah daerah ngatur dilarang sama sekali atau ngatur saja yang boleh di mana gitu ya. Ya, minuman keras itu kan selalu jadi, padahal korbannya minuman keras itu sudah luar biasa. Pesta mati, pesta itu sudah terjadi, tapi orang masih bingung bagaimana ngaturnya. Ngaturnya dihilangkan saja. Ya. Ini semua jika kamu dapat menantikan atau menduga akan adanya tuntunan dari mereka yang mestinya diteladani itu. Ya. Jadi jangan mendahului. Ya. Dan bertakwalah pada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini sudah setiap kali kita dengar. Itu makna takwa. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan ini didengar, ya, dan lagi mengetahui segala gerak-gerik kamu, bahkan semua makhluk. Ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca di Irsyadul Ibad ya, ada seorang sahabat kalau habis khutbah itu nangis. Ya, karena takut jangan-jangan yang dikeluarkan nanti tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Jadi kalau orang tukang pidato yang keluar dari ini harus hati-hati ya, karena di sini jelas-jelas dilarang la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kata ya tuqaddimu ini fi'il mudhari' yang didahului lam nahiyah. Terambil dari kata qaddama ya, yang artinya mendahului yang lain. Ya. Misalnya ada orang saya mendahului, nyalip gitu. Ya, nyalip. Dari sini lahir kata muqaddimah, yakni pendahuluan atau pengantar ya. Kalau ada buku ya mungkin tafsir ini di awalnya juz 1 jilid 1 barangkali ada muqaddimah juga gitu ya. Ada pengantar. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa ia ya membutuhkan objek hanya saja menurut mereka objek tersebut sengaja tidak disebutkan agar mencakup segala sesuatu. Ya. Kalau Fatihah seolah-olah muqaddimah, seolah, tapi itu bagian dari Al-Quran. Maknanya apa? La tuqaddimu, ya, yang jelas ayat tersebut melarang para sahabat Nabi, ya, melarang para sahabat Nabi untuk melangkah mendahului Allah dan Rasulnya. Ojo kesusu ngomong kalau belum ada ayat Al-Quran atau sabda Rasul. Itu zaman beliau. Ya, jangan menetapkan hukum halal atau haram kalau tidak melihat. Ya. Ya. Ini para ulama mujtahid sudah ya membuat kitab fikih dan sebagainya itu diambil dari Quran dan hadis Nabi. Jangan berucap tentang sesuatu sebelum ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ya, dalam ayat kan wala taqfu ma laisa bihi ilmun. Ya, jangan kamu ngomong kalau kamu tidak punya ilmu tentang itu. Sebab kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita ucapkan. Ya. Gak ngerti tani ya ojo ngomong bab tani, gak ngerti politik ojo melok-melok ngomong politik, gak ngerti agama ojo dadi mubalik, ojo dai gitu. Ya, sudah ditoto ya.
gak ngerti manajemen kok ngomong tentang manajemen, tadi manajer ya rusak. Ya firman bayadaillahi mengisyaratkan makna kehadiran Allah dan Rasulnya. Pada mulanya kalimat itu mengandung makna kehadiran di kedua arah atau dekat, ya, ke arah tangan kiri dan kanan, ya, baina yadailah, tangan kanan dan tangan kiri. Jika Anda melakukan pelanggaran di belakang seseorang, maka hal tersebut buruk, ya. Pelanggaran tidak diketahui orangnya. Apalagi ya, kalau melakukan yang buruk di hadapannya, maka ini lebih buruk lagi, karena tersebut mengandung juga makna pelecehan dan kekurang ajaran. Itulah. Sudah dilarang minum khamr. Di hadapan orang melarang, dia ngombe dek burine wonge. Itu sudah jelek. Apalagi di hadapan orang yang baru melarang. Itu kan melecehkan orang yang memberi nasihat. Gitu loh. Itu terhadap orang biasa, ya, orang ngajak baik itu. Apalagi Allah dan Rasulnya. Penggunaan kata banadaillahi wa rasulih, ya, yang secara harfiah berarti di antara kedua tangan Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah di hadapannya, yakni mendahulunya, ya. Kita jangan menggambarkan Allah punya tangan, karena itu laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyamai makhluknya. Tapi di hadapan Allah, ya, kita ini kadang-kadang, ya, kalau kita sholat, ya, seolah-olah Allah itu kan, ya, kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Tapi jangan dibayangkan bahwa itu seperti sesuatu yang pernah kita lihat di sini. Gitu. Penggunaan kalimat tersebut untuk menggambarkan buruknya melakukan hal yang terlarang itu. Ini digambarkan, dilukiskan dengan seorang yang berjalan sendirian, meninggalkan di belakangnya siapa yang mestinya diteladani, dihormati. Ya, sehingga para ulama, ini dalam beberapa kitab itu ada orang yang dihormati ojo disii, kan gitu ya, disii. Ya, ini dasarnya ini. Jadi orang terhormat itu maksudnya orang yang alim yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Sementara ulama berpendapat bahwa tujuan ayatnya adalah larangan mendahului Rasul, tetapi penyebutan nama Allah bergandengan dengan Rasulnya bertujuan menggambarkan bahwa mendahului Rasul sama dengan mendahului Allah, sebagaimana taat pada Rasul adalah taat pada Allah. Ada yang mengatakan mendahului Rasul sama artinya itu, ya, ya, Rasul itu kan pelaksana. Rasul itu pelaksana agama Islam di hadapan manusia. Mendahului Rasul sama dengan mendahului yang menurunkan syariat itu. Jadi ayat ini merupakan tuntunan kepada kaum muslimin bagaimana seharusnya bersikap pada Rasul. Ya, sedemikian berhati-hati sampai-sampai jika beliau bertanya kepada sahabat beliau, ya, waktu di Mina itu Nabi, ya, tanya pada, ya, waktu haji wada itu, kalau bahasa Indonesianya bulan apa ini atau kota apa ini, ya. Mereka, ya, mungkin mereka bisa menjawab bahwa ini adalah Mina, gitu ya. Ini bulan Dzulhijjah, mereka bisa menjawab, tapi karena sopan santunnya mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini sopan santun para sahabat pada nabinya, gitu. Ini contoh konkret kehidupan zaman itu seperti ini, ya. Jadi bagaimana kita menanamkan hormat kepada Nabi, saya kira itu sejak kecil. Ya. Orang-orang dulu itu kan buat pujian, Nabiku, Nabi Muhammad, itu ya, dan seterusnya itu ya. Itu maksudnya menanamkan pada anak kita terhadap nabinya, ya,
hormat pada nabinya. Ya, kadang-kadang anak sekarang mungkin kurang ya, kurang gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat beliau Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya, ya bahasanya bima tahkum. Jawabnya bi kitabillah. Fa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah. Fa illam tajid ajtahidu bi ra'yi, gitu ya. Ya itu sudah populer. Oleh karena itu agak apal ya. Kalau bahasa Indonesia begini, Nabi waktu diutus ke Yaman membawa misi memang Mu'adz bin Jabal ini. Nabi bertanya, ya, membekali ya bekalnya itu, bila engkau ya, bagaimana engkau menetapkan hukum bima tahkum? Mu'adz menjawab dengan kitab Allah. Lalu Nabi bertanya lagi, bila engkau tidak temukan di dalam Al-Quran, tidak ada tentang masalah itu, kasus itu dalam Al-Quran. Beliau menjawab, Mu'adz itu, dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, bila engkau tidak temukan juga dalam sunnah Rasulullah, ya, aku akan bersungguh-sungguh berijtihad, menggunakan nalar dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Quran dan sunnah. Apa yang dilakukan Nabi? Mendengar jawaban itu, Rasul memukul-mukul dada Mu'adz, ya, pertanda beliau gembira, ya, sambil bersabda, alhamdulillah yang telah memberi taufik pada utusan Rasulullah sebagaimana diridhoi oleh Rasulullah. Ya, dalam kitab-kitab usul saya kira itu sudah ya akan kita temukan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ya, dari Mu'adz bin Jabal. Dari hadis ini terlihat, ya, bahwa ayat di atas bukannya menutup pintu baginya, ya, bagi adanya penetapan hukum di luar Al-Quran dan Sunnah, bila hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, karena zaman Nabi berbeda dengan zaman sekarang. Kalau dulu Nabi itu memerintahkan kalau untuk perang tuh siapkan kendaraan tuh ya unta ya kuda. Nah sekarang harus beri tank. Ya tank pun tidak sembarangan ya. Orang Indonesia mau menawar Leopard jadi atau tidak, karena beratnya 60 ton ya. Kalau jalan-jalan biasa itu ambles. Ya. Tapi bawa alat perang zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Dulu tidak ada pesawat terbang, sekarang pesawat terbang ya, macam-macam, dan kecanggihannya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi orang boleh berijtihad itu. Kita zaman sekarang kok beli unta dan kuda untuk perang, ya kalah. Ya kan, kuda dan unta kan jarak dekat. Padahal sekarang tuh peluru kendali itu bisa ribuan kilometer. Ya, itu. Kita lanjutkan ya, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu di atas suara Nabi, dan jangan kamu memperjelas kepadanya ucapan sebagaimana jelasnya sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus amal-amal kamu sedangkan kamu tidak menyadari. Ini kan toto kromo ya, kembali pada toto kromo. Ayat yang lalu menjelaskan prinsip yang harus diikuti oleh kaum beriman dalam menyangkut sikap pada Allah dan Rasulnya. Ya, ayat ini menggarisbawahi satu aspek pengagungan pada Rasul, yakni dalam toto kromo berbicara dengan beliau. Dapat juga dikatakan bahwa ayat pertama surat ini merupakan muqaddimah dari ayat-ayat ayat-ayat di atas yang turun berkaitan dengan rombongan Bani Tamim yang berteriak-teriak agar Rasulullah menemui mereka, padahal beliau waktu itu sedang istirahat di siang hari.
ini sebab turunnya semacam, tapi ini berlaku terus. Ya, kita jangan ya mengeluarkan suara sehingga orang lain terganggu, gitu ya. Ya, ini dalam segala situasi ya. Kalau misalnya dalam rapat kita juga boleh interupsi ya, ya harus usul interupsi ya, dengan cara yang baik, jangan langsung teriak apalagi mengambil mic-nya dipegang sendiri. Nah, ini tata kromonya seperti itu sejak dulu sudah diatur, tinggal bagaimana kita bisa mematuhi aturan ini atau tidak. Ya, ada suatu riwayat bahwa ayat di atas turun ya, di samping Bani Tamim tadi menyangkut diskusi panas ya. Sekarang juga diskusi panas ya, ada rapat dengar pendapat ya, antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma mengenai serombongan dari Bani Tamim yang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mengusulkan pada Nabi agar beliau menetapkan Qaq bin Ma'bad bin Zurarah sebagai pemimpin mereka. Ya, Abu Bakar usul, ini loh jadikan pimpinannya. Sedang Umar bin Khattab mengusulkan Al-Aqra' bin Habis. Ya. Jadi kan satu kelompok itu mungkin orang yang dianggap tokoh kan bisa satu, bisa dua. Lah ini nampaknya ada dua paling tidak, yang satu diusulkan Sayyidina Abu Bakar, yang satu oleh Sayyidina Umar. Ya, suara kedua sahabat besar Nabi itu meninggi dan sikap mereka itulah yang dikomentari ayat ini. Ya, ada yang meriwayatkan begitu. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa setelah turunnya ayat ini, ya, setelah turun ayat ini karena merasa ditegur ya, Sayyidina Umar tidak berbicara di hadapan Nabi kecuali dengan suara perlahan, sampai-sampai Nabi sering bertanya karena kurang jelas seperti bisik-bisik kan gitu ya. Karena apa ya, merasa ditegur dengan turunnya ayat ini. Dan dalam riwayat Al-Hakim dinyatakan Sayyidina Abu Bakar bersumpah di hadapan Nabi SAW, demi Allah yang menurunkan Al-Quran, bahwa beliau tidak akan bercakap dengan Nabi kecuali seperti percakapan seorang yang menyampaikan rahasia kepada rekannya. Orang menyampaikan rahasia itu kan nggak pernah banter. Kalau banter sudah bukan rahasia lagi. Ya, itu riwayat. Larangan mengeraskan suara di hadapan Nabi SAW tidak berarti ya bahwa orang yang suara normalnya lebih keras dari suara Nabi menjadi terlarang bercakap-cakap dengan beliau. Ya, saya ini termasuk orang sejak awal suaranya keras. Ya, sejak awal suaranya keras. Ya. Jadi zaman dulu juga begitu. Sahabat Nabi ada yang suaranya keras, ini tidak dilarang untuk ngomong karena memang aslinya memang keras gitu. Kalau orang-orang di Yunani memang semua diusahakan jadi orator, ahli pidato. Jadi berusaha suaranya keras. Latihannya itu di pinggir laut yang gelombangnya tinggi. Dia gemblegeri gelombang itu kalau bisa dikalahkan dengan suaranya baru itu nanti jadi orator yang ulung kan gitu ya. Ya, itu sejarah Yunani begitu. Misalnya sahabat yang punya suara keras namanya Thabit bin Qais ibnu Syammas, yang suaranya amat lantang ya, sehingga beliau tinggal di rumahnya sambil menduga bahwa amalnya terhapus. Karena suaranya keras, khawatir kan ada larangan itu. Ya, ujung surat ini kan antah bato akmalukum, suara amalnya akan terhapus gitu ya. Dan dia khawatir nanti akan jadi penghuni neraka. Kalau amalnya terhapus kan nggak punya amal kan masuk neraka. Ya. Tapi Nabi lalu menjelaskan ya, yang dimaksud itu bukan makna itu. Ya,
bukan orang yang suaranya keras seperti siapa tadi, Sabit bin Qais. Nabi menegaskan dia penghuni surga, ya. Sabit bin Qais ini penghuni surga. Walaupun suaranya keras, memang suaranya keras itu asli, bukan kudu. Ada keras kudu, ada keras asli. Ya, mudah-mudahan keras saya tidak termasuk keras yang kudu. Ya. Ini juga tidak berarti larangan mengeluarkan suara pada saat-saat dibutuhkan, misalnya azan, ya kan? Azan zaman belum ada pengeras suara, ini juga milih orang yang suaranya keras, sing ambekane dawa. Ya. Ya, atau pengumuman tentang sesuatu seperti halnya Al-Abbas paman Nabi yang mempunyai suara demikian keras sehingga beliau diperintahkan Nabi untuk berteriak guna memberi informasi kepada pasukan pada saat-saat kemelut dalam perang Hunain. Konon suara Abbas sedemikian keras sehingga suatu ketika kandungan seorang ibu gugur akibat teriakan beliau. Ya, bisa keguguran karena kerasnya suara Al-Abbas, ya, yang melahirkan dinasti Bani Abbas itu. Ya, memang sudah dianugerahi Allah dengan suara keras. Ini pasukan yang perang jauh itu Nabi menyuruh Abbas ini untuk berteriak. Ya, musuh di sebelah sana. Ya, supaya tidak terkepung. Ya, firman Allah, wala tajharu lahu bil qauli kajahrikum ba'du, ya, kajahri ba'dikum li ba'din. Ya. Dan jangan kamu memperjelas kepadanya ucapan sebagaimana jelasnya sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, sementara memahami dalam arti jangan memanggil beliau seperti sebagian kamu terhadap yang lain. Misalnya manggil Nabi Muhammad gitu, nggak boleh. Ya. Kalau saya misalnya manggil Halang, mungkin sudah boleh gitu ya. Ya. Bahkan kalau he karena tidak tahu itu kurang sopan Pak ya. Manggil orang he. Ya, kalau saya kadang-kadang seperti itu ya maaf saja, kadang-kadang saya lupa nama orang-orang ini ya. Dan mengambil Nabi Muhammad panggil namanya nggak boleh. Allah sendiri itu manggilnya mesti ya ayuhan Nabi atau ya ayuhar Rasul. Tidak manggil ya Muhammad, tidak ada. Ya mungkin kalau malaikat Jibril barangkali ada ya. Jadi semacam itu kita nggak boleh. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da dalam surat An-Nur, ya janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu pada yang lain. Ya. Ya, kalau kesopanan yang dilanggar semacam itu dikatakan sini antah bato akmalukum wa antum la tashkurun, supaya tidak hapus amal-amal kamu sedangkan kamu tidak menyadari. Ya, ini sudah pernah dibahas dalam surat yang lain. Ya. Ini sedikit saya keluar dari golongan Ahlussunnah. Ayat ini dijadikan salah satu dasar oleh ulama yang beraliran rasional, Mu'tazilah, ya, Ahlur Ra'yi. Ya. Imam Abul Hasan Asy'ari itu asalnya itu masuk ke sana, tapi kan nggak cocok kemudian beliau keluarkan gitu ya. Untuk menyatakan bahwa dosa besar menghapus amal-amal kebaikan. Ya, dosa besar itu menghapus amal soleh itu. Ya. Sedangkan ulama dari kelompok sunnah, ya, Ahlussunnah, melihat ayat di atas sebagai ancaman. Ya. Karena seorang dilarang, ya, dikhawatirkan ia akan melakukan yang terlarang itu. Dan dalam hal di atas ada kekhawatiran jangan sampai suara keras itu mengganggu Nabi. Sedangkan melakukan sesuatu yang mengakibatkan gangguan terhadap beliau adalah kekufuran yang dapat membatalkan atau menghapus amal kebajikan.
Jadi yang batal itu kekufurannya. Ya, bersuara keras itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Jadi tidak langsung, gitu. Tidak langsung. Bisa menyebabkan ini menyebabkan itu. Karena itu ayat di atas melarang bersuara keras, khawatir jangan sampai Nabi terganggu karenanya. Baik benar-benar mengganggu maupun tidak. Ya. Ini karena kita tidak punya tolok ukur, ya. Ukur yang pasti tentang batas suara yang mengganggu beliau. Dan karena itu untuk tidak terjerumus dalam bahaya terhapusnya amal, ini kan bahaya ya. Maka cara yang paling aman adalah tidak mengeraskan suara di hadapan beliau, baik saat berdialog maupun selainnya. Jadi masjid-masjid yang lain saya kena mulai surat Amma Tasa'alun, dan ini surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu karena orang buta. Ibnu Maktum itu teriak-teriak dia Nabi. Ya, alimni ma'allakmal, ajarilah saya apa yang telah diajarkan Allah pada kamu. Beliau nggak tahu waktu itu Nabi berhadapan dengan tokoh-tokoh orang Quraisy. Ya, Nabi hanya agak berengut sedikit gitu. Ya, Abasa wa tawalla. Banyak ulama memahami ayat ini sebagai ancaman, yakni melanggar tuntunan ini dapat mengantar pada terhapusnya amal. Tapi tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ini adalah kalau Nabi merasa tidak terganggu pun juga tidak akan menghapuskan amal. Jadi bagaimanapun kita harus tetap hati-hati ya, orang. Ya, ini lebih-lebih pada Nabi ya, tapi pada orang-orang yang alim, orang yang dihormati orang, kita juga berusaha dalam kita bicara dengan beliau-beliau, kita juga jangan sampai terlalu keras, sampai beliau itu terganggu dan sebagainya. Ya. Apapun maknanya, yang jelas tidaklah wajar seseorang mengeraskan suara di hadapan Nabi, baik saat beliau hidup maupun setelah berpulangnya ke rahmat Allah. Ya. Jadi kalau kita bersolat pun, ya kita aturlah. Walaupun keras, tapi keras di dalam hati kita masih tetap hormat pada beliau. Ya. Biasanya kalau marhaban ya keras ya. Karena itu menyambut ya kedatangan Nabi di kota Madinah. Ya, jadi supaya dikatakan begini, seandainya ini ada pada suatu peristiwa ada kejadian seperti ini. Ya, Sayyidina Umar ini pernah mengecam ya 2 orang dari luar kota Madinah. Jadi bukan penduduk Madinah. Ya. 2 orang bertengkar di depan makam Rasul. Ya, di depan makam Rasul. Ya. Sayyidina mengatakan pada keduanya, seandainya kamu berdua ini penduduk Madinah, ya, yang tahu persis bagaimana sopan santun di hadapan kubur Nabi, maka pastilah kamu berdua telah kupukul dengan pukulan yang menyakitkan. Ya, karena bukan penduduknya masih dimaafkan oleh Umar ibnul Khattab. Seperti itu, ya. Kalau di sini misalnya, ya, Anang ini nyopir, jelas ada larangan gitu ya, dia melanggar. Kalau polisi sana dilihat, oh ini penduduk Malang, ya ditilang. Ya, tapi kalau misalnya saya di Jogja pakai skuter N gitu, saya lupa ya mana-mana rambu-rambu itu saya dari Malang Pak. Kemudian saya, oh ya silahkan aja terus. Andaikan saya penduduk Jogja mungkin juga ditilang. Ya, jadi Umar bin Khattab juga tahu bagaimana bersikap terhadap penduduk asli Madinah ataupun orang yang baru datang ke kota Madinah. Ya, ini toto kromo ya. Nabi sampai wafat pun kita harus toto kromo pada Nabi. Kita lanjutkan masih toto kromo ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi
Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Ya, jadi sebaliknya. Ya, coba kita lihat. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk takwa. Ya, lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Begitu murahnya Allah, ya. Sopan pada Nabi saja sudah dikasih ampunan dan pahala yang besar. Setelah ayat yang memberi tuntunan yang intinya adalah bersuara secara lemah lembut kepada Nabi, kini ayat di atas menjelaskan dampak positif yang akan diraih oleh mereka yang memperhatikan dan mengindahkan tuntunan ayat yang lalu. Ya, saya ulangi firman Allah tadi. Ya. Ini kan kata sesungguhnya innal ladzina, ya, itu sesungguhnya, ya. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah didorong karena menghormati dan mengagungkan terhadap beliau, maka itulah yang sungguh tinggi kedudukannya, merupakan orang-orang yang telah diuji hati mereka, yakni dibersihkan oleh Allah untuk menjadi wadah takwa. Ya, takwa itu perlu diwadahi. Wadahnya adalah hati yang bersih, itulah. Sehingga ia memiliki potensi yang sangat besar untuk terhindar dari segala macam bencana duniawi dan ukhrawi. Ya, orang mutakin tempatnya di surga. Uiddat lil mutakin, itu surga. Karena betapapun berusahanya manusia tidak mungkin dapat luput dari kesalahan, yaitu manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Harus kita sadar, itu harus kita sadar. Maka Allah melanjutkan, bagi mereka ampunan luas dari kesalahan-kesalahannya dan pahala besar dari ketaatannya. Ya, otomatis kalau menjauhi larangan biasanya juga ketaatannya meningkat. Ya, saya tambah ya lebih jelas saja kata-kata yang mungkin dipertanyakan. Kata yaghudduna, ya, terambil dari ghadda yang pada dasarnya bermakna tidak menggunakan semua potensi sesuatu. Jadi ada penahanan gitu ya. Jika kata ini dikaitkan dengan pandangan mata, ada dalam ayat yang lain, ya, maka ia berarti tidak membelalakkan mata, ya. Belalak itu pun maksimal sudah. Ya. Suara pun demikian, ya. Tidak sekeras-kerasnya, tapi ya ukuran suara itu ada, ya. Volume radio, televisi itu kan ada ukurannya gitu ya, ada ukurannya. Desibel apa namanya dia. Dengan demikian ia tidak mempunyai ukuran tertentu, tetapi berpulang pada masing-masing. Karena itu biar saja seseorang yang pada dasarnya memiliki suara lantang telah dinilai melaksanakan tuntunan ini, walaupun dalam kenyataan suaranya lebih keras daripada suara orang lain yang telah mengeraskan suaranya. Ya, saya tidak terlalu kenal dengan penyanyi, apalagi penyanyi internasional. Tapi waktu meninggalnya Whitney Houston, itu suaranya tuh bisa 5 oktav. 1 oktav do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu sampai mulai suara terendah sampai suara itu sampai 5 oktav. Itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya digunakan untuk mencari ridho Allah atau tidak, wallahu a'lam. Tapi itu anugerah dari yang maha kuasa. Ya. Ayat di atas menunjuk, ya, sosok Nabi Muhammad dengan kata Rasul, ya, inda Rasulillah kan, ya. Sedang sebelumnya dengan kata Nabi. Keduanya mengisyaratkan bahwa kedudukan beliau yang demikian terhormat sebagai perantara antara manusia dengan Allah dalam penyampaian informasi dan tuntunannya, sehingga dengan demikian sangat wajar jika manusia harus menghormati dan mengagungkan beliau. Ya, hadis itu kan
berdasarkan ayat itu kan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, nabi ini perantara antara kita manusia yang bukan nabi dengan Allah Subhanahu. Tanpa ada nabi tidak ada yang mengantarai antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali untuk pagi ini cukup sekian. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan hari Selasa yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.